Baik, kita coba kembali lihat di sini. Ini adalah cara pembersihan daripada deksel atau kepala silinder itu sendiri. Di sini ini kita membersihkan kerak-kerak yang menempel pada ruang bakar yang berdekatan dengan posisi katup itu sendiri. Ini harus sangat hati-hati sekali. Dan di sini inilah penempatan daripada botol klep. Ini juga harus kita tempatkan secara hati-hati, dan proses pencabutannya juga harus sangat hati-hati. Alangkah lebih baiknya kita kasih posisi tanda pada penempatan, itu tanda segitiga yang seperti ini, agar posisi botolnya ini tidak terbolak-balik, dan arah tanda panah itu menunjukkan posisi nomor 1 daripada katup. Ya, di sini kita membuka komponen-komponen ya, yang masih terpasang pada posisi kepala silinder atau deksel. Itu juga harus kita buka secara sangat hati-hati agar tidak merusak komponen. Ya, ini setelah kita lepas, kemudian posisi menyekrap itu juga bisa kita lakukan secara manual atau konvensional, yaitu dengan menyekrap menggunakan ya kertas pasir di atas kaca. Cuma di sini harus kita pastikan bahwa posisi daripada landasan untuk menyekrapnya itu harus benar-benar posisi yang rata, agar ya proses daripada menyekrapnya itu bisa lebih sempurna dan hasilnya bisa lebih maksimal. Ya, sebenarnya ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan mesin scrub, tapi itu biasanya juga berbahaya apabila proses menyekrapnya itu nanti nilai daripada pemotongannya itu lebih dari yang seharusnya, sehingga kita memilih menyekrap dengan cara manual dan bisa kita lihat bagian-bagian yang lainnya juga. Ya, ini adalah hasil setelah menyekrap tadi, dan kita lihat posisinya apakah sudah rata atau belum. Ya, ini yang sudah ratanya seperti ini, jadi semua rata, tidak ada posisi yang tidak termakan. Ini adalah proses pembersihannya itu sendiri dengan cara menggunakan kuas pada semua bagian, untuk memastikan juga bahwa proses menyekrap yang kita lakukan tadi itu sudah merata pada semua bagian. Nah, di sini kita juga dapat menggunakan ya angin kompresor untuk membersihkan semua lubang-lubang daripada bagian kepala silinder, dengan tujuan adalah tidak ada kotoran yang menempel ataupun sisa-sisa daripada menyekrap tadi. Kita juga bisa menggunakan ya pertalite ya atau bensin dengan cara menyemprotkan ke bagian-bagian yang sudah kita scrub tadi. Ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang kita lakukan tadi juga sudah benar-benar
bersih tanpa ada sisa-sisa yang menempel pada bagian-bagian komponen, karena apabila ada bagian yang menempel, yang dikhawatirkan adalah akan menimbulkan masalah baru, yaitu kebocoran pada katup atau kebocoran pada katup kepala silindernya. Nah, setelah kita bersihkan dengan mesin tadi, kita juga bisa melihat bahwa sisa-sisa daripada bekas lem atau bekas packing lama yang juga perlu kita bersihkan. Nah, membersihkan di sini juga kita harus sangat hati-hati. Kita bisa menggunakan daripada mata pisau dengan tidak merusak juga bagian-bagian komponen yang lain gitu. Ini perlu kita lakukan supaya pada bagian-bagian kepala silinder ini kita bersihkan, tidak ada kotoran ataupun sisa yang masih menempel. Nah, untuk pembersihan terakhir, kita bisa menggunakan cairan deterjen atau sabun yang menggunakan media air. Juga kita lakukan hal sama, kita menyemprot dengan bantuan udara dari kompresor. Ini juga kita lakukan untuk proses finishing, pembersihan secara menyeluruh. Artinya kita harus memastikan bahwa sebelum kita lakukan proses perakitan atau pemasangan, bahwa debu-debu ataupun sisa-sisa kotoran yang masih menempel di kepala silinder itu sudah benar-benar bersih. Ini perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran pasca pembongkaran atau terjadinya kebocoran pada saat perakitan atau setelah dirakit nantinya. Mungkin demikianlah proses pembersihan atau tutorial pembersihan yang kita lakukan pada sesi kedua ini. Dan jangan lupa nonton terus, ikuti terus channel kami. Nanti di video berikutnya akan kita berikan kembali video tentang tata cara perakitannya.